Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung secara online Bapak Ibu peserta Coffee Morning pada hari ini, Selasa 2 November 2022. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu saat ini telah bergabung bersama kita, narasumber kita pada pagi hari yang cerah ini, Bapak Yayan Sarian, ya, di sebelah saya. Bapak Yayan Sarian ini juga lebih kita kenal dengan panggilan Mang Yayan, ya, karena beliau asalnya dari Bandung, Mang ya. Iya. Mang Yayan ini atau Bapak Yayan Sarian ini adalah salah satu tim publikasi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung. Pada hari ini beliau akan berbagi ilmu kepada kita semua, sebuah materi yang sangat menarik tentunya, yakni tentang teknik jurnalistik dan fotografi. Jadi kalau menurut saya sekarang lagi kita dalam kondisi gempuran dunia maya, betul seperti itu. Nah, jadi setiap orang dituntut untuk mengikuti zamannya. Nah, pada kondisi saat ini sering sekali kita bikin konten, kita bikin video dengan bermodalkan smartphone, dengan bermodalkan HP, itu semua orang bisa menjadi fotografer. Tapi ini fotografer yang pemula. Jadi banyak sekali mungkin terjadi kesalahan-kesalahan teknis pengambilan gambar, teknis pengambilan view atau angle-angle foto yang salah seperti itu. Nah, pada hari ini Bapak Yayan Sarian ini hadir bersama kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuannya tentang teknik fotografi yang baik tentunya. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Yayan. Selamat pagi, Pak Yayan. Gimana kabarnya? Mbak Pi, alhamdulillah agak sedikit gempur kata orang Sunda. Oh iya. Gemeteran. Iya, gugup Pak ya. Iya, gugup. Manusiawi lah Pak ya. Iya. Ini pertama kali Sebagai untuk narasumber ya. Yang sih narasumber agak tinggi ya. Iya. Siap. Oke, semoga nanti dalam penyampaian ini sudah mantap lah ya, karena memang makanan sehari-hari seperti itu. Jadi sebelum kita mulai nanti sharing pengetahuannya, izin nih Pak, saya punya satu pertanyaan yang seringkali terlintas di pikiran saya, mumpung saya jadi host hari ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak. Jadi Pak Yayan ini belajar ilmu fotografer ini sejak kapan? Apakah otodidak ataukah Bapak ikut kursus atau ada semacam pelatihan-pelatihan seperti itu Pak? Mohon di sharing dulu Pak pengalamannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya yang di Zoom maupun yang di sini. Pengalaman dalam memoto. Saya itu sebetulnya hobi ya dari abang kakak di Jakarta tuh. Awalnya dia beli kamera zaman pocket gitu kan, kamera pocket. Terus saya diajarin gitu. Jadi senang gitu kan awalnya gitu kan. Memang otodidak gitu kan. Belajar dari otodidak, dari yang dikasih tahu sama abang. Gitu. Akhirnya karena senang, dulu tuh ada majalah yang namanya Media Foto Foto Media gitu lupa. Itu sering tuh beli di situ. Banyak pelajaran di situ kan yang saya ikutin. Fotografer itu ada Darwis yang saya ikutin gitu pelajaran di situ. Nah situ saya belajar. Nah, terus cara pengambilan foto bagaimana, terutama pencahayaan ya. Yang utamanya karena kan moto itu kan dengan cahaya gitu. Belajar di situ terus ya otodidak lah. Nah akhirnya saya gabung di balai dan dulu juga waktu di Satkar gitu kan ada kesempatan untuk bergabung membantu dokumentasi gitu kan di situ. Nah, akhirnya ada kesempatan juga untuk menambah ilmu gitu kan. Ikutlah ini semacam kayak pelatihan gitu kan. Itu tahun 2012 itu udah ikut di Batam.
waktu itu. Tahun 2015. 2012. Oh 12. 2012. Oke, sudah lama sekali tentunya Pak ya. Lumayan lama juga sampai di sini dan terakhir di Bandung kemarin itu. Jadi selain belajar dari beli-beli majalah, cari referensi, baca buku, jadi intinya bisa juga karena belajar. Ya, betul begitu betul. Pak. Oke. Baik Bapak Ibu peserta Coffee Morning kita pada hari ini mungkin sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan materi tentang teknik jurnalistik dan fotografi pada acara kita hari ini. Langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita untuk berbagi ilmunya. Waktu dan tempat disilahkan Pak Yayan. Terima kasih Mbak Oki. Kita buka dulu ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya di sini kita ngobrol biasa aja ya. Mungkin di sini nggak banyak teman-teman yang sudah menguasai jurnalistik foto gitu kan. Apa soal moto juga sudah tahu gitu kan. Jadi saya di sini pertama ingin menyampaikan dulu kegiatan waktu di Bandung. Hasil kegiatan pembinaan jurnalistik dan fotografi di lingkungan Ditjen Cipta Karya di Bandung pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2022. Sebetulnya sih kegiatan yang di Bandung itu refreshing lagi atau apa ya namanya istilah itu, flashback ya atau mengulang kembali sih gitu kan, untuk masalah kegiatan foto. Kemudian di sana tuh kegiatannya ada kampanye publik, reportase jurnalistik, foto jurnalistik, kemudian teknik foto jurnalistik. Kemudian dimaksudkan tujuan itu waktu pembinaan itu ya tujuannya untuk peningkatan keterampilan jurnalistik dan fotografi serta kemampuan mengolah data menjadi bahan ya maaf Bapak Ibu belum ini ya belum tampil ya. Agak ini ya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf. Tampilan materinya belum tampil. Udah bisa tampil ya. Baik, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan atau bagaimana teknik foto jurnalistik, saya akan menyampaikan dulu hasil kegiatan waktu di Bandung, yaitu pembinaan jurnalistik dan fotografi. Di sana sebetulnya sih flashback untuk mengingatkan kembali kepada para pembuat dokumentasi di masing-masing balai, yaitu kemarin itu kegiatannya kampanye publik, kemudian ada reportase jurnalistik, foto jurnalistik, dan teknik foto jurnalistik. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan jurnalistik dan fotografi, serta kemampuan mengolah data menjadi bahan publikasi di bidang cipta karya, untuk menginformasikan kinerja dan visi misi kepada masyarakat luas,
publikasi dengan muatan informasi yang benar, akurat, lengkap, dan memadai juga menjadi bagian yang penting bagi terciptanya citra positif bagi kementerian atau lembaga yang diwakili. Itu yang disampaikan oleh Bapak Ari Prasetyo, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya. Kemudian baik, kita lanjut lagi ya Ibu Bapak. Kemudian ini juga harapan dari hasil kegiatan kemarin, diharapkan tim publikasi dari masing-masing balai itu untuk lebih aktif lagi dalam menyampaikan publikasi melalui berita website atau media sosial lainnya. Nah kebetulan para narasumber di sana, nah ini baru asli narasumber, kalau saya hanya menyampaikan aja ya. Di sana ada Bapak Wibisono Sularso dari Subkoordinator Kerjasama Media dan Peliputan Biro Komunikasi dan Publikasi Ditjen Cipta Karya. Kemudian ada Ibu Sinta Samsul Arif dari TV One. Kemudian ada Mas Juli Pamungkas, fotografi jurnalis khususnya di bidang olahraga dia ini. Nah waktu pelaksanaan itu kegiatan dilaksanakan selama 2 hari di Kota Bandung, Jawa Barat, tanggal 19 sampai 20 Oktober 2022. Pesertanya kurang lebih 58 peserta, perwakilan dari UNOR di lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Lanjut. Nah baik, Bapak Ibu, mungkin di sini semua sudah tahu ya fotografi, apa itu fotografi. Kita sama-sama mengingat kembali. Fotografi itu foto adalah kependekan dari kata fotografi yang secara umum artinya melukis dengan cahaya. Fotografi mempunyai sistem seperti mata kita, yaitu menangkap atau merekam cahaya yang dipantulkan oleh benda atau objek yang dipoto. Jadi foto itu tidak akan jadi kalau tidak ada cahaya. Nah kadang dalam foto ini saya sendiri pun suka lupa ya untuk mendapatkan foto yang bagus atau yang tepat dalam pencahayaan ini, saya juga sering lupa di sini. Kadang-kadang saya suka main manual. Kalau di main manual emang untuk menambah peka kita ya. Kadang kalau otomatis ya kita kan cepet gitu kan. Tapi kalau saya sukanya di manual. Nah, jadi dalam dunia fotografi itu ada istilahnya segitiga expose untuk pengaturan intensitas cahaya agar menghasilkan foto. Nah dari segitiga expose ini salah satunya diantaranya aperture atau diafragma, kemudian shutter speed dan ISO. Intensitas cahaya diukur dengan menggunakan light meter yang ada pada bodi kamera dalam bentuk bar atau garis-garis yang dibagi menjadi 5 bagian dengan 5 tanda, yaitu dari -2, -1, kemudian 0, kemudian +1, +2. Kalau min itu berarti low expose atau cahaya kurang. Kemudian yang di plusnya itu cahaya terlalu over expose gitu kan. Nah, untuk biar dapat foto yang pencahayaan yang tepat, nah usahakan garis itu ada garis merah tidak tuh berpindah ke kiri atau ke kanan di dalam viewfinder itu. Nah, usahakan di titik atau di angka 0. Nah, itu menurut ininya cahayanya itu pas gitu kan. Misalkan turun ke angka 1, -1 itu akan under, kurang cahaya gitu kan. Akan gelap biasanya di foto. Dan apabila kita melebihi ke angka +1 atau +2, cahaya akan berlebihan. Jadi detailnya nggak kelihatan, jadi hampir kayak putih gitu kan. Nah foto di samping ini, kebetulan kalau menurut saya sih ini udah dapat gitu kan pencahayaannya. Tapi kalau nggak salah ini saya taikin dikit, pencahayaan kena agak gelap. Gitu. Lanjut Mbak. Nah ini yang dibilang
segitiga ekspos itu, yaitu ada bukan diafragma, ada shutter speed, ada ISO. Nah, yang di sebelah kanan di foto kamera itu, nah yang 30.2 ya di atasnya itu menunjukkan shutter speed, kecepatannya. Jadi kecepatan menutup tirai itu secepat sekian detik gitu kan. Kemudian yang F58 itu bukaan diafragmanya. Biasanya makin kecil F-nya, angka F-nya dia lubang bukaan diafragma itu makin besar. Dan makin besar angka F-nya, misalkan 11 atau berapa, bukaan diafragmanya semakin kecil. Nah, kalau bukaan diafragmanya besar, biasanya ada berpengaruh juga ke masalah tajam, blur dan tajamnya. Gitu. Misalnya kalau kita dekat dengan objek yang di depan kita, kemudian ke belakangnya akan blur kalau bukaan diafragmanya besar. Sementara kalau bukaan diafragmanya kecil atau angkanya besar, ruang tajamnya akan lebih luas lagi. Gitu. Lanjut, Pak Oki. Nah, dia apertur atau diafragma. Apertur atau diafragma itu merupakan elemen yang terdiri dari bilah-bilah yang berada pada lensa kamera. Nah, diafragma itu adanya di bodi lensa. Elemen inilah yang mengatur intensitas cahaya yang masuk dengan cara melebarkan atau menyempitkan celah atau lubang pada bagian tengah iris. Begitu pula dengan diafragma akan mengatur banyaknya sedikit cahaya yang masuk. Yang ditangkap oleh sensor kamera, besar kecilnya bukan diafragma, tapi itu ditentukan dengan nilai F. Seperti yang tadi ada F5, ada F yang paling ini F 0,8 ya, yang paling besar itu ya. Ada yang 1,4 malah, itu lebih besar lagi bukaannya. Nah itu untuk ruang tajamnya semakin sempit ya, makin ke belakang akan blur, semakin blur. Biasanya sih kebanyakan untuk foto-foto wedding atau foto model gitu kan, karena untuk menonjolkan ke objeknya. Nah kalau menurut saya untuk foto di kita ini kan sering memoto untuk infrastruktur ya, bangunan ya. Nah itu kita gunakan di atas F5 ke atas. Karena kita butuh detail kan, untuk sampai ke belakang harus jelas gitu kan. Gitu. Tapi ada ini juga sih, kadang-kadang ada hal-hal bagian yang harus kelihatan menonjol gitu kan. Misalkan kayak keran di spam gitu. Kita kan pengen lebih menonjol ke keran, gagang kerannya itu ya. Bisa kita perbesar lubang diafragmanya. Jadi akan lebih jelas ke gagang kerannya. Yang lainnya akan blur gitu kan untuk memperjelas. Lanjut. Nah ini foto diambil dengan bukan F6. F6 ini karena ini kadang suka ini. Ke belakangnya kan blur kan ya. Nah, ruang tajamnya sempit. Apalagi kalau di F-nya menjadi 0,1,4. Nah, 1,4 itu akan lebih blur lagi. Dan cahayanya akan kayak bintang gitu. Bagus gitu kan kalau untuk foto model sih gitu kan. Tapi kalau untuk gedung atau ini mungkin kurang pas kali ya. Nah, kemudian sebelah kirinya itu foto pantai luas. Nah, ini dengan F11. Ini tajam, apalagi sampai ke misalkan F22 mungkin lebih tajam lagi. Karena kita ingin menonjolkan suasana pantai itu kan sampai terjauh. Oke, oke. Nah di shutter speed nih, ini kadang ini juga saya nih di shutter speed nih kecepatan buka tutup rana itu karena kan kalau terlalu rendah seperti 1/30 ya, misalkan 1/30. Biasanya sih saya paling kalau di 1/60 saya masih berani megang pakai tangan. Moto itu nggak perlu bantuan tripod gitu kan. Masih berani saya, nggak bakal goyang gitu kan. Tapi kalau yang belum terbiasa akan goyang kelihatan. Jadi gambarnya apa yang goyang lagi, blur gitu kan. Kayak blur juga gitu. Nah, makanya untuk teman-teman yang
tidak terbiasa memegang foto kamera digital atau ya, tapi kalau mirrorless sekarang udah canggih kali ya. Ada ininya kayak kamera digital lah ya, DSLR itu. Nah, kalau belum terbiasa usahakan shutter speednya pakai 1/100. Itulah pakainya sampai situ. Jangan kurang dari situ. 1/60, apalagi 1/30 itu udah akan kelihatan kegoyang. Jadi usahakan pakai 1/100. Tapi resikonya kita harus mainkan di ISO-nya. ISO-nya kita tekan, kemudian diafragma kita turunkan gitu kan. Nah itu untuk hukum dari ininya pencahayaan. Nah ini akibat dari shutter speed itu. 1/2000 ini kan tajam gitu kan, nggak blur. Nah biasanya ini untuk moto-moto yang bergerak, misalkan kayak balapan gitu kan, orang lari juga bisa gitu kan. Ini ada yang panning istilahnya. Panning itu untuk mengikuti gerakan. Kita ikuti, nanti ya gambar objeknya akan tajam. Pokoknya nah seperti 1/30, 1/60 usahakan jangan dipakai lah, pakai 1/100 saja, 1/100 sebenarnya supaya menjaga foto itu enggak blur atau enggak goyang, enggak kelihatan goyang. Kemudian ISO, nah ISO ini International Standard Organization. Maaf kalau bahasa Inggris saya agak kurang tepat. ISO itu kepekaan film. Nah, kepekaan filmnya gitu kan. Ada ISO 50, ISO 100, sampai ISO 6400. Nah ISO juga ini kita harus hati-hati juga nih pemakaian ISO. Semakin tinggi ISO, gambar itu akan terlihat bintik-bintiknya menurut saya, pengalaman saya. Kurang-kurang bagus gitu. Kecuali kadang-kadang biarpun dibantu dengan lampu flash, kelihatan hasil fotonya ada bintik-bintik itu kurang halus. Nah, ISO 1/100 atau dari 800 ke bawah itu yang bagus untuk detail atau hasil gambarnya halus, nggak ada bintik-bintik gitu. Cuma ya ini juga risikonya juga di ini pencahayaannya jadi kurang juga kalau misalkan ISO-nya semakin rendah. Terpaksa, tapi kalau kita untuk menjaga kestabilan moto, ya kita misalkan ISO-nya di 200 misalkan. Kemudian shutter speednya kita pakai 1/100 karena kita takut goyang gitu kan. Nah jadi yang kita korbankan bukan diafragma. Bukan diafragmanya kita terpaksa kita F-nya kita perkecil atau bukan diafragmanya kita perbesar lagi gitu kan. Supaya pencahayaannya tepat ya, dapat ya oke lanjut. Nah ini dia ISO-nya itu hasil ISO 1/100, 1/320, ISO 800. ISO 800 kayaknya sih masih aman, nggak ada bintik-bintiknya nggak terlalu. Tapi kalau misalkan udah di atas 800 misalkan 1000 sampai 6400 itu kadang-kadang ada noise-noise gitu. Tapi apa kalau misalkan di luar ruangan cahaya terang ya jangan dipakai yang ISO 6400 itu ya. Malah pencahayaannya lebih lebih malah over gitu kan. Kalaupun kita mau pakai itu ya paling di kita speed yang kita taikin gitu kan. Speed kita taikin atau ISO diafragma yang kita taikin. Gitu. Lanjut Oke. Nah ini yang saya bilang tadi light meter itu yang ada di body kamera. Kalau dulu ada terpisah zaman dulu tuh yang masih zaman film roll tuh ininya ada yang terpisah gitu pakai genggam. Kalau ini yang sudah modern tuh ada di body kameranya. Nanti dia kan ada garis hitam. Nah ini tanda ini kalau misalkan kita tombol dialnya ini dia akan bergeser ke kiri atau ke kanan gitu kan. Nah usahakan di bawah 0 atau naik dikit nggak apa-apa. Asal jangan
kurang. Kalau kurang biasanya pencahayaannya nggak dapat gitu kan. Oke, saya lanjutkan. Ya oke, nah, maaf. Nah, baik, Bapak Ibu, itu tadi eh, sekilas ya untuk mengingatkan kembali, terutama buat saya pribadi, kadang-kadang memang suka lupa waktu pengambilan gambar itu, karena kamera itu kadang-kadang siapa aja yang pakai gitu kan untuk ke lapangan, jadi suka lupa ini memperhatikan settingan, suka lupa ini. Kayak kemarin aja saya ngambil video kegiatan sosialisasi PHBS itu lupa jadi oper gitu kan, kerja ini udah jadi gitu kan, mungkin ya terpaksa nanti di editingnya aja dikurangin. Jadi tuh Bapak Ibu mungkin ya saya sih ngerti di sini, Bapak Ibu udah ngerti banget sih sebetulnya ini. Cuma saya di sini mengajak kita ngobrol biasa aja, kita kembali mengingat kembali dari apa namanya dasar-dasar dari fotografi ini ya, yaitu masalah segitiga eksposure yang harus kita perhatikan. Karena saya sendiri pun kadang-kadang suka lupa ini gitu kan. Nah, karena kamera ini karena teman juga make gitu kan, siapa aja yang make, nggak selalu saya yang bawa gitu kan. Jadi kadang di ininya yang suka itu di ISO nih, di ISO kadang ISO-nya tinggi gitu kan, karena sering dipakai di dalam ruangan gitu kan. Pas dipakai di luar, kok ekspor kelebihan saya gitu kan, terlalu terang itu apa nih? Oh iya lupa gitu kan. Akhirnya setting. Nah, ini selalu harus kita perhatikan kalau misalkan ke lapangannya, terutama saya sendiri sekarang suka lupa. Nah itu untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tentang dasar pengetahuan fotografi atau memotret untuk menghasilkan foto yang tepat. Baik Bapak Ibu, ini foto jurnalistik atau teknik dalam pengambilan foto untuk jurnalistik. Nah, ini yang saya tangkap dari narasumber kemarin waktu di Bandung. Apa yang disampaikan inilah yang saya tangkap, bahwa foto jurnalistik, foto adalah gambar diam, baik berwarna atau hitam putih yang dihasilkan oleh sebuah kamera untuk menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Itu fotonya. Kemudian untuk jurnalistiknya, jurnalistik adalah pengumpulan, pelaporan, penulisan, penyajian, serta penyebar luasan berita. Nah, berita itu sendiri adalah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru atau bahasa ininya aktual ya. Laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian untuk disebarluaskan di khalayak luas ya. Nah, di sini foto jurnalistiknya. Foto jurnalistik itu yaitu kegiatan memotret, mencari informasi, mengumpulkan informasi, mengedit informasi, editorial, lalu dipublikasikan. Itu dari foto jurnalistik. Apa itu foto jurnalistik? Yaitu kegiatan memotret, mencari informasi, mengumpulkan informasi, mengedit informasi, editorial, lalu dipublikasikan. Foto jurnalistik adalah gabungan dari foto atau gambar dan keterangan foto. Sementara ada lagi yang namanya jurnalistik foto. Tapi prinsipnya sama, yaitu pengambilan gambar, cari informasi, wawancara, dan riset. Foto jurnalistik itu untuk apa? Mungkin kalau dulu itu kan foto jurnalistik itu untuk diterbitkan di surat kabar cetak harian ya. Zaman sudah modern, apalagi sekarang udah medsos di mana aja ada gitu kan, kayak di Twitter, di Facebook, itu bisa
gunakan di sana fotojurnalistik itu. Nah, ini tugas fotojurnalistik. Tugasnya adalah membuat foto atau merekam gambar, merangkum informasi, membuat narasi atau caption. Sementara tugas penyebaran ke khalayak umum atau audiens adalah urusan editorial atau redaktur, baik admin medsosnya. Nah, di sini tapi ya kadang-kadang saya sendiri kadang suka ngambil foto kemudian membuat narasinya juga gitu ya. Tapi kadang kalau udah ini ya kadang saya sama Mas Erpin lah yang nulisin captionnya. Kadang-kadang saya ngambil fotonya aja. Kadang-kadang saya tulis ini tanggal sekian kegiatan apa gitu kan. Saya kasih Mas Erpin untuk bikin captionnya. Nah, dalam misalnya gini ya, dalam foto tersebut dalam pengambilan foto itu kita harus nggak harus melihat apakah misalkan kita ngambil kegiatan fotojurnalistik tentang infrastruktur ya. Nah, di sana tuh kita jangan ini aja ya, di lokasi itu nggak harus ke bangunan aja gitu kan. Yang sering saya lupa nih di sini nih. Kadang-kadang fokus ke kegiatan misalkan foto bangunan, ya udah bangunan aja. Sebetulnya di situ banyak hal-hal lainnya gitu yang ya harus diangkat juga sih gitu kan. Yaitu misalkan kegiatan masyarakat di situ pun harus jelas gitu. Ada juga gitu kan. Kecuali untuk laporan Emon mungkin nggak boleh ya. Nggak boleh harus bangunan tok gitu kan, nggak boleh ada orang. Tapi kalau untuk berita, foto berita ya harus ada kegiatan orangnya gitu kan, biar kelihatan di situ. Nah, dalam foto jurnalistik ya kita selain menggambarkan pekerjaan infrastruktur, nah di situ kita harus membuat juga narasinya atau captionnya. Misalkan infrastrukturnya apa, gitu kan, pekerjaan apa, lokasinya di mana, kemudian dibangun oleh siapa, kemudian maksud dan tujuan dari pembangunan tersebut, gitu kan. Nah, itu yang namanya foto jurnalistik, gitu kan. Nah, ini salah karakteristik foto jurnalistik. Foto jurnalistik adalah komunikasi melalui foto. Foto harus jelas apa yang mau dipoto, gitu kan. Harus jelas gitu kan. Ya, misalkan kita bikin berita nih, berita pembangunan gitu kan. Memang di situ ada ininya juga gitu kan. Jangan bangunan aja, tapi di situ elemen-elemennya apa atau apa aja yang ada di situ yang terkait dengan pembangunan itu harus ada juga gitu kan. Ya, tapi jangan misalkan kita moto pembangunan infrastruktur, kemudian ada sapi lagi makan rumput kan nggak ini gitu kan. Nggak termasuk gitu kan. Nggak itu juga gitu kan. Kemudian medium fotojurnalistik adalah media cetak, koran atau majalah, dan media elektronik atau juga internet seperti kantor berita. Nyambung ya? Kegiatan fotojurnalistik adalah kegiatan melaporkan berita. Kemudian fotojurnalistik mengacu pada manusia. Nah, jadi fotojurnalistik itu berita ya kegiatan gitu kan yang harus ada manusianya di situ. Dan juga manusia itu juga sekali penikmat foto juga ya kan. Jadi ya, harus dimasukkan unsur orangnya atau manusianya ke dalam berita itu gitu kan. Misalkan kita foto gedung pun, misalkan gedung kita ini balai gitu kan, kita ingin membangun moto gedung bangunan balai ini, tapi di situ ada kegiatan orangnya juga gitu ya. Dan untuk memperjelas perspektif gedung itu juga gitu kan. Gedungnya megah gitu kan, ada orang di situ. Wah, gedungnya tinggi juga gitu kan. Jadi lebih terlihat ininya. Kemudian foto jurnalistik adalah komunikasi dengan orang banyak. Nah, ketika kita foto selfie dengan memberi keterangan sedang, gitu kan, apa namanya, foto selfie nih, misalkan kita nih,
pakai HP misalkan. Kemudian kita kasih caption atau keterangan. Nah itu juga udah menjadi foto jurnalistik juga gitu kan. Misalkan Mbak Oki nih. Nah kayak Mbak Oki kayak gini lah, terus di foto gitu kan. Ini dia kalau kita kasih caption nih, Mbak Oki lagi ngetik gitu kan. Nah, kemudian di situ dijelaskan gitu di foto itu. Mbak Oki ini lagi membuat berita atau membuat laporan gitu kan. Di situ di mana lokasinya gitu kan. Pada hari apa itu sedikit aja dikasih kalimat itu udah termasuk foto jurnalistik juga gitu kan. Foto dikasih caption gitu kan, keterangan. Kemudian jenis-jenis foto jurnalistik. Nah ini foto tunggal, foto sequence atau seri, kemudian foto story. Nah foto tunggal ini fotonya satu gitu kan, nggak banyak, cuma satu fotonya. Tapi ditambahkan dengan keterangan 2 atau sampai 3 kalimat gitu kan, itu fotonya satu. Kemudian foto sequence atau seri, benar ya sequence-nya? Takut salah ucap. Sequence, sequence. Ya, foto seri gitu kan. Nah kalau foto seri ini lebih dari satu, bisa sampai 5. Yang biasa Mas Ervin buat nih, misalkan kayak di Facebook tuh, kita kan sampai 5 gitu kan. Dan saya ada captionnya, gitu kan. Itu agak berseri. Gitu. Misalkan lagi senam gitu kan. Misalkan senam pertama, misalkan gerakannya ini gitu kan. Habis dari gerakan senam, kemudian ada instruktur senamnya gitu kan. Bukan infrastruktur, bukan instruktur. Nah, di situ ada instrukturnya, kemudian oh ini pesertanya ada gitu kan. Kemudian kita ngambil lagi dari jauh, oh di senamnya diadain di halaman balai gitu kan. Kemudian foto story. Nah, ini foto story ini fotonya lebih dari 10. Mungkin kalau menurut saya ini kayak ini ya, komik gitu ya. Banyak gambar gitu ya. Banyak gambarnya, terus ada narasinya gitu kan. Ya narasinya kan ini bisa 2 bahkan bisa sampai 5 paragraf nih. Banyak lah gitu adanya ulasan-ulasannya. Bisa lebih dari 10 foto. Mungkin kayak itulah ya, mungkin komik atau apalah. Kemudian, nah ini contoh foto caption. Foto narasi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 foto. Nah ini yang biasa Mas ini admin Facebook nih sering seperti ini ya. Banyak fotonya, kemudian ada captionnya. Nah seperti ini. Ini captionnya. Oke, mana? Oke, biarpun udah pakai kacamata tetap nggak kebaca. Nah ini foto caption juga salah satu juga bisa dikatakan foto jurnalistik menurut saya ya. Karena di situ kan jurnalis itu kan berita akan menyampaikan kegiatan. Nah ini adalah kegiatan waktu acara di Bandung pembinaan jurnalistik dan fotografi. Dan alhamdulillah ini juara 1 nih. Ya, tapi teman yang buat bukan saya yang buat ini. Ini apa namanya kegiatan rehabilitasi sarana olahraga Ganesha atau Saraga ya di orang bilang itu Saraga kan. Saraga. Nah ini foto pekerja lagi mengecat apa namanya pagar ya. Nah di situ kan nggak harus orang bekerjanya aja gitu kan. Tetapi apa aja yang di situ gitu kan kayak ini ada apa namanya nih peralatan tukang nih. Peralatan tukang adalah salah satu ini unsur dari foto juga gitu kan untuk ada supaya bercerita juga gitu kan. Ada peralatan tukangnya, kemudian di sini juga ada helm nih untuk safety-nya gitu kan. Nah kemudian nah ini suasana foto yang masih apa nih belum rapi gitu kan. Kemudian di sini sudah rapi, bisa pekerjaannya selesai. Nah ini captionnya. Hai sahabat PPR, kemarin saya coba ke Mbak Siska tuh. Saya ajak langsung saya ini alhamdulillah bisa juga.
Tapi ini kan dalam bentuk teks yang kemarin saya bikin untuk video kegiatan sosialisasi PHBS. Nah ini captionnya, ini sekitar 2 paragraf ya. Kemudian jangan lupa juga ada ininya, hashtagnya. Ternyata harus di ini gitu kan, biar nyambung gitu, apa namanya, ngeling gitu ya. Biasanya kan ngeling ya kalau dikasih hashtag ini ya. Nah itu, jadi di situ ini kan menceritakan kegiatan rehabilitasi gedung Sarana Olahraga Ganesha di ITB. Kegiatannya, kemudian ini, nah ini website, apa namanya, website. Nah, kalau website saya terus terang memang agak ini juga nih website nih. Membuat cerita, alur ceritanya gitu kan agak ini juga, saya kalau untuk website ini kurang menguasai juga gitu kan. Dan alhamdulillah juga ini juara 1 lagi di kelompok yang saya bergabung di situ, juara 1 juga. Nah dalam membuat website katanya ini judul harus menarik. Judulnya harus menarik kan, baru di ini. Kalau nggak menarik, kadang-kadang orang malas gitu kan. Misalkan pembangunan oleh ini udah gitu kan. Tapi harus ada yang lucu, agak menarik gitu kan. Nah, kemudian kemarin kebetulan saya di sana. Sebetulnya saya pengen ikut website gitu kan, kelompok teman-teman yang di website. Tapi diminta untuk bikin video reels untuk di medsos. Nah di medsos ini menceritakan bangunan lama sebelum direnovasi itu hawa atau aura atau suasananya kumuh dan mungkin ya agak serem-serem atau gimana gitu kan. Nah setelah direnovasi malah menjadi tempat ini, salah satu tempat pilihan buat para mahasiswa di sana gitu kan. Malah dia malah senang nongkrong-nongkrong di sana karena suasananya udah nyaman gitu, udah nggak serem dan nggak sekotor sebelumnya. Baik, nah nanti saya akan perlihatkan ini dulu. Baik Bapak Ibu, ini akan saya perlihatkan foto-foto dari jurnalistik. Oke Bapak Ibu masuk ya. Nah ini materi-materi yang kemarin saya lakukan, saya ikuti di Bandung. Nah, saya di sini menyampaikan tentang foto jurnalistik ya. Kemarin tuh ada selain foto jurnalistik tuh ada apa namanya, kampanye publik, kemudian ada berita juga, berita jurnalistik. Tapi saya di sini yang akan saya sampaikan itu masalah foto jurnalistik. Nah ini dah untuk apa foto itu kan, memotret jurnalistik itu untuk apa ya, itu untuk dicetak di media sosial gitu kan. Kalau dulu kan di koran-koran gitu kan, sekarang udah zamannya modern, jadi bisa disimpan di media sosial di Facebook atau Instagram. Nah ini elemen-elemen untuk mendapatkan foto-foto yang bagus gitu kan. Elemen fotonya ini ada garis, kemudian bentuk, ini bentuk setengah lingkaran, kemudian tekstur bisa, kemudian komposisi warna juga, harus bisa menempatkan komposisi warnanya juga biar terlihat indah. Kemudian pola, ini adalah pola garis-garis. Nah itu dia yang saya bilang tadi, dalam foto itu harus diperhatikan pencahayaan.
harus diperhatikan, jangan sampai gelap, jangan terlalu juga over. Kalau ini udah pas, ini objek orang naik motor juga masih terlihat gitu kan. Ya, nah kemudian gelap pun masih kelihatan ininya, tekstur garisnya masih kelihatan. Nah, dalam kita menjadi fotojurnalistik itu yang harus ini kan etikanya ya. Ya kita udah paham lah ya. Bapak Ibu dan teman sekalian sudah mengerti lah. Kita di sini hanya mengulang kembali aja. Jadi foto itu harus akurat dan komprehensif dalam representasi ke subjeknya, menolak untuk memanipulasi. Nah ini foto jurnalistik atau foto berita itu nggak boleh diedit. Misalkan saya dipoto lagi melakukan pekerjaan apa gitu kan. Nah, karena kayaknya kurang ini orangnya gitu kan. Kemudian diedit fotonya ditambahin Mas Arvin gitu dimasukin ke situ. Itu nggak boleh. Karena kelihatan gitu kan diedit gitu kan. Intinya jangan dimanipulasi gitu kan. Harus apa adanya gitu kan. Kemudian foto harus lengkap dan memotret atau merekam subjek sesuai dengan konteksnya. Perlakuan semua objek subjek dengan hormat. Nah, ini kita memang harus ini ya. Nah, kadang apalagi kalau kita mau reportase gitu kan nggak boleh langsung nyelonong. Pas saya mau tanya nggak kayak gitu kan. Kita harus izin dulu apalagi ada apa namanya istilahnya tuh protokolnya ya. Nah, kemudian ngedit video, editing harus menjaga integritas konten gambar, fotografi dan konsep. Jangan memanipulasi, itu dia. Nggak boleh dikurangin, nggak boleh ditambahkan, gitu kan. Nah ini jangan membayar narasumber. Nah, gue nggak dibayarkan, no? Ya, itulah etika kita gitu kan. Nah, tapi ini sih mungkin buat ini ya wartawan mungkin ya gitu ya. Kalau kita kan memang udah tugasnya untuk membuat liputan dokumentasi kita udah tugas kita gitu kan. Nah ini kemudian tahapan-tahapan dalam membuat foto jurnalistik ya. Pertama kita harus meriset dulu, gitu kan meriset. Misalkan kita mau foto infrastruktur spam lah misalkan. Kita riset dulu di situ kan. Baik dari bangunannya, kemudian ke ininya juga ke apa itu namanya pengelolanya ya, ke pengelolanya. Kemudian juga kita harus banyak info juga dari kepala desanya. Kemudian ini juga Pak, yang terpenting itunya ya, apa mungkin penerima manfaatnya itu yang penting gitu kan. Kita kan nggak mungkin lah ngebangun ya itu reset. Kemudian setelah kita dapat, kemudian kita rekam. Nah sama saat rekam ini kita foto udah dapat, kemudian narasinya pun kita sudah buat gitu kan untuk ininya kemudian kita tulis gitu kan. Kemudian diedit gitu kan. Nah diedit ini kalau memang kita bisa ya kita edit sendiri. Misalkan kalau misalkan ada timnya lagi bisa ke bagian editornya gitu kan. Kalau misalkan udah jadi tinggal dibagikan. Baik misalkan ke medsosnya atau ke berita websitenya gitu kan. Nah, naskah kan. Nah, ini dia yang syarat caption nih. Kadang-kadang saya juga suka ini nih. Saya bikin caption kadang-kadang. Salah satunya kita membuat foto jurnalistik, kemudian di jurnalistiknya itu ya. Ini unsur 5W ini nih. Nah, di sini nih 5W plus H plus H. What, who, nah, kalau di sini sih enggak nih ya. Kalau apa namanya susunan ini kalau yang W-nya ini kan kadang ada yang watch dulu, ada yang who kan mungkin inilah gitu kan bisa kalau nanya berita kan bisa menyesuaikan dengan ini ya gitu kan. Apa dulu nih gitu kan yang mau diungkap dulu gitu kan. Karena itu nah how-nya itu bagaimana gitu kan. Misalkan bisa juga deh ini si penerima manfaatnya kayak hasil dari pembangunan itu ya. Hmm. Iya. Kemudian jangan lupa juga dia keterangan di fotonya. Gitu kan tanggal
gitu kan, harus dicantumkan di situ siapa yang membuat narasinya, kemudian siapa yang motonya dicantumkan juga di situ. Nah ini foto caption. Foto caption ini kan juga salah satu foto jurnalistik juga. Nah ini fotonya satu, nah ini foto tunggal nih. Ini foto tunggal karena fotonya satu kan. Kemudian ini ada narasinya di sini. Puting Beliung Terjang Bandung. Nah ini dari judulnya menarik kan nih. Puting Beliung Terjang Bandung. Bandung misalnya yang diterjang nih. Berarti kan luas gitu kan. Tapi lokasinya aja gitu kan, bukan si Bandung nih. Kemudian di sini ada kegiatan warga yang terkena musibah nih, sedang memungut puing-puing yang terkena terjangan puting beliung. Nah, kemudian juga dari di sini masalah sudut-sudut pengambilan gambar atau angel ya. Angel nih. Kita bisa dari bawah gitu kan, bisa sejajar. Tapi kalau untuk bangunan gedung mungkin kalau menurut saya agak biar ada apanya sudut pandang bangunan itu jangan dari depan gitu. Perspektif biar terlihat perspektifnya kita bisa ambil dari sebelah kiri gitu kan, kanan gitu kan. Biar sudut belakangnya kelihatan, depan kelihatan gitu kan. Ini juga ada perspektifnya nih. Ya kan? Ini kan agak nyamping kan foto ini. Agak nyamping. Nah, eksplorasi ini. Nah ini pengambilan diaframanya ini kecil nih. Karena kesananya blur. Misalkan kita pakai diaframa yang besar, kecil lubang bukan diaframanya, kesananya akan fokus lebih tajam lagi ruang tajamnya. Nah ini beberapa sudut. Nah di sini Edvardnya ada metode dalam pemotretan itu. Edvard itu ini menurut dari Mas Juri itu interior ya. Interior. Nah dikenal juga sebagai establishment shoot-nya, suatu jadi foto keseluruhan gitu. Tapi ini ngambilnya dari atas ya, angel atas. Jadi dapat semua gitu. Jadi masuk semua bagian-bagian yang ada di ruangan atau di dapur ibu ini. Semua dapat gitu kan. Ada apa nih, tungku ya. Tungku ini kayaknya lagi bikin dodol nih. Bikin dodol nih. Dodol kayak, ini gula aren nih. Nah, ini gula aren ini kan luas nih. Ada tungkunya, ibunya pun terlihat. Yang lainnya. Nah ini detailnya. Yang saya bilang tadi, ada hal yang tertentu yang harus kita tonjolkan gitu kan. Misalkan yang saya bilang tadi, kita mau mengambil dokumentasi bangunan yang di spam itu kan. Selain bangunan secara keseluruhan, kemudian detailnya kita di situ misalkan ada keran air. Nah, itu kita ambil ke keran airnya. Nah, kalau di sini yang fokusnya adalah ke apa nih, kayak alat ini ya, alat musik nih. Kayak alat musik. Jadi detail ke tangan lah gitu kan, yang lainnya kan enggak ini. Jadi harus detail juga. Ini elemennya dari atas ya pengambilan gambarnya. Kemudian nge-frame. Nah, biar indah juga kadang foto itu supaya terlihat indah ya di frame juga gitu kan. Kita kasih frame. Ya di frame itu membingkai gitu kan. Di bingkai itu bisa, kalau ini kan pakai kayaknya ada apa ini kayak daun ini. Daun yang anyaman nih kayaknya. Anyaman. Kita frame. Frame itu bisa apa aja sih, misalkan di depannya, misalkan di depan orang ini nih, misalkan daun atau ada sedikit ornamen di depannya gitu kan, itu nge-frame juga sih. Kemudian angel, nah ini yang angel itu sudut pengambilan gambarnya itu ya. Bisa dari bawah, dari atas gitu kan, sejajar gitu kan, samping sisi kiri, sisi kanan angel. Nah waktu, time. Waktu pemotretan itu memang harus kita perhatikan waktu juga.
biarpun kita mengambil gedung gitu kan, bangunan infrastruktur, tetap kita harus perhatikan waktu juga. Kadang kalau moto di tengah hari kan di siang hari itu matahari kan udah di atas kepala kita ya. Jadi ngeplet gitu kan. Malah kadang kalau gedung itu ada atapnya atau ada apa depannya itu kadang gelap gitu kan. Nah, usahakan sih emang waktu moto itu pagi ya atau sore gitu kan. Karena matahari masih condong gitu kan. Kalau udah ya tengah hari itu di atas kepala kita gitu kan. Kadang kalau moto kita juga muka kita hitam gitu kan. Nggak jelas gitu. Jadi usahakan pagi lah, misalnya pagi atau sorenya gitu. Jadi dimensinya dapat gitu kan. Terkena cahaya dari samping kiri atau kanan gitu kan. Itu kemudian saya percepat ya. Saya mau perlihatkan foto-foto nah ini dia ya hasil foto untuk jurnalistik. Ini kan ada fotonya, ada captionnya. Nah ini ada di bingkai ya, potret ini kan foto tunggal ya. Nah ini juga sih sebetulnya foto tunggal karena fotonya satu ya. Nah, ini kegiatan tokoh kan, kita lagi ke tokoh gitu kan, mengangkat tokoh gitu kan. Ya ini saya copy paste aja ya dari ini. Saya nyari-nyari dari kemarin hasil foto saya nggak ada gitu kan, bukan nggak ada gitu kan, ngeblank gitu kan, ada aja nggak ada aja lah gitu kan. Ambil dari materi aja kan, karena saya menyampaikan materi gitu kan. Nah ini kegiatan ini kan. Nah ini Angel Sudut Agani ya. Itu aja sih menurut saya. Ini oh. Oh, udah. Udah ya. Oke, nah baik. Ini dia yang saya mau perlihatkan video hasil. Oh di sini ya. Oh iya bang. Ini kelas 2. Ini dulu ya. Nah, Bapak Ibu ini hasil tim atau kelompok kami. Ini kebetulan video untuk reels di media sosial ya. Misalkan di Instagram atau Facebook atau yang lainnya. Mbak, ini adalah Sarana Olahraga Ganesha, tempat UKM dan menyimpan alat-alat olahraga untuk ITB, mahasiswa ITB. Ini bisa Mbak lihat semua ruangannya buat para atlet yang akan berjuang mengharumkan nama bangsa. Merdeka! Merdeka! Pada tahu nggak kalau ini luasannya 699 meter persegi? Coba cekin dulu. Bagus. Jadi fasilitas olahraga di Indonesia berpusat di Gedung Saraga dengan perbaikan seperti kursi jendela, lantai keramik, lampu, pintu, dan pengecetan, dan menjadikan Gedung Saraga ini tidak lagi jadul seperti dulu dan terlihat seperti lama. Apa?
Eits, jangan takut, itu dulu. Sekarang Saraga ITB udah keren loh. Kusen, pintu dan jendelanya udah dibagusin, lampunya juga udah terang sekarang. Fasilitas olahraga di Ganesha berpusat di Sasana Olahraga Ganesha Saraga ITB. Yuk, mampir. Nah, itu hasil kemarin saya. Ini alhamdulillah juara 3. Ini sayangnya kamera saya rusak itu, pas dipindahin videonya ke laptop langsung hilang. Jadi pas wawancara sama petugas, nah itu kan dari samping kan, sebetulnya ada di depan, dia ngadep ke kamera saya karena rusak, gitu kan. Mungkin bisa juara 1 juga. Nah, kemudian ada satu lagi, nah ini yang saya praktekkan di Oke, Bapak Ibu, ini yang saya praktekkan di balai dari hasil pelatihan saya. Nah, kalau misalkan ada kekurangan, mohon maaf, terutama di narasi ya. Di narasi memang saya kadang suka agak ngeblank kalau di narasi ini. Nah itu di video itu memang nggak ada suara ya, cuma musik aja. Jadi keterangannya pakai caption. Jadi ini penilaian saya gitu ya, persepsi saya gitu kan, masalah PHBS gitu kan. Nah PHBS itu kan masalah perilaku hidup bersih dan sehat gitu kan. Salah satunya di kita sanitasi gitu kan. Jadi di situ saya ceritakan untuk mencapai PHBS itu nggak soal pembangunan infrastruktur aja gitu kan, dalam perilaku hidup sehat itu kan, ya salah satunya itu kesadaran dari masyarakatnya gitu kan, selain bangunannya tapi kesadaran masyarakatnya itu. Kemudian Hai sahabat PUPR. dulu. Sebentar. Jangan, saya bocorin dulu. Saya nggak bocorin dulu. Ya, Bapak Ibu, itu apa yang saya sampaikan di sini. Saya hanya menyampaikan hasil kegiatan aja ya. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja, bukan untuk ya kan. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini terputus. Baik Pak Oki, saya kembalikan ke Mbak Oki. Oke, baik, terima kasih Pak Yayan. Ternyata menarik sekali ya materi pada hari ini. Dan saya juga baru tahu bahwa foto itu bermacam-macam istilahnya ya. Saya taunya foto aja gitu. Kalau lagi moto taunya jepret aja. Ya, jepret, Iya, gitu. karena kalau di smartphone masing-masing itu biasanya sudah ada efek-efeknya sendiri.
apalagi di aplikasi ya aplikasi-aplikasi sosial media seperti itu. Bahkan smartphone yang sekarang tuh sudah dilengkapi dengan beauty kamera. Jadi tanpa harus bermake up, tanpa harus kita yang pori-pori besar itu bisa mengecil. Iya, jadi Celong gitu, Mbak. ada kemajuan-kemajuan teknologi, betul seperti itu ya. Dan juga ada hal-hal penting ternyata dalam cara atau teknik pengambilan foto. Iya. Khususnya tadi masalah pencahayaan, saturasi warna, dan angle kita cara mengambil fotonya, sudut fotonya seperti itu juga menjadi hal-hal yang seharusnya menjadi hal penting dan diperhatikan. Ya, betul seperti itu. Dan juga setelah foto tadi harus kita publikasikan, ternyata ada hal-hal penting lainnya untuk promosi seperti itu, supaya tadi harus ada hashtag, ada captionnya supaya foto yang kita tampilkan tadi lebih menarik. Betul seperti itu, Pak Yayan ya. Jadi masih terkadang panggilan Pak Yayan ini jarang sekali ya. Jadi kita biasanya di BPP Babel itu memanggil Mang Yayan. Iya, lebih dikenal dengan Mang Yayan. Oke. Asal jangan dipanggil ini aja, Ayang. Iya. Oke, baik Pak Yayan, kita buka dulu kesempatan kepada peserta Coffee Morning kita yang masih setia bergabung bersama kita di Coffee Morning pada hari ini. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, disilahkan untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Mohon disebutkan nama dan asalnya dari mana, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Ya, ini ada Bang Woto nih. Nah, inilah senior Selamat, kami nih. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam Bang Woto. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat-sehat ya. Halo? Ya, halo. Mungkin sedikit menambahkan mungkin apa yang disampaikan dari Mang Yayan tadi sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya. Terutama selain kita mengenal angle, exposure dan segala halnya, mungkin bisa ditambahkan saya dari tadi itu saya sebenarnya pengen ngelihat Mang Yayan menjelaskan posisi stand atau tripod tanpa menggunakan tripod, cara memegang kamera seperti itu. Karena itu hal dasar dalam foto gitu, dalam hal foto mungkin sudut kaki, sudut tangan, itu aja. Satu lagi yang frame tadi, frame itu sangat membantu ya, apalagi di foto pemanfaatan. Jadi kalau penjelasan dari frame tadi itu sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Mang Yayan. Siap, sama-sama. Oke, baik. Mungkin yang tadi saya tunggu-tunggu itu salah satu cara memegang DSLR atau handphone, tapi posisi seandainya kita tidak membawa tripod di lapangan, apa sih yang harus posisi yang harus kita lakukan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik. Pokoknya boleh, mungkin kita sudah punya kamera di sini. Nah, ini ada nih. Oh iya. Sebentar. Tapi kurang jelas, atau kalau boleh dipraktekkan langsung, silahkan. Nah, ini Mas Woto, ya, salah satunya ini mungkin. Oke, ini salah satunya kalau saya nggak bawa tripod, saya kalungkan talinya ya di leher. Nah, seperti ini untuk menstabilkannya. Talinya itu saya ini di leher, kemudian saya tarik sedikit gitu. Ini. Oke. Seperti ini untuk Bapak Ibu untuk menjaga goyang gitu kan, shake istilahnya gitu kan. Ada gerakan, kadang sih menghasilkan ngeblur juga kan ke fotonya. Nah, coba kira-kira. Gini, boleh dipraktekkan? Gimana? Oh, boleh. Ya, jadi di sini saya sudah memegang kamera, dan cara memegang kamera pun ini
ada tekniknya ternyata. Monggo, Ya, Mang memang Yayan. ada. Silahkan untuk mempraktekkan bagaimana cara memegang kamera yang benar. Menghadap kamera video Zoom kita. Oke, seperti yang tadi saya bilang, Boleh saya pegang ininya? Nah, jadi silahkan praktek. ada dimasuk talinya, stripnya ini seperti leher. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Oke. Nah, seperti ini. Kalau untuk foto memang sekali. Oh ya, seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini juga bisa, gitu kan. Kalau yang belum, yang nggak terbiasa dengan, apalagi ini kameranya berat, gitu kan. Agak berat, jadi seperti ini. Bapak Ibu ya. Seperti Jadi ini. posisi kanan kiri, tangan kanan, tangan Ya. kiri itu seperti apa, Mang? Coba. Tangan kanan kalau saya biasanya ini ke lensa, tangan kiri ke lensa. Karena untuk apa ini fokus, kemudian zoom in, zoom out. Oke. Jadi tangan kirinya di lensa. Di lensa, tangan Oke. kanan di grip sebelah kanan, kemudian ke tombol ya, tombol fotonya di sini. Tombol shoot. Tombol apa sih namanya? Tombol release. Oh iya, Release. oke. Seperti ini. Ada juga, tapi kadang gini juga. Misalkan nggak ada tali seperti ini. Tapi kalau misalkan untuk foto, kalau foto biasanya gini sih, kalau foto. Kalau yang tadi kayak gini kan, ini kan cuma buat ini aja ya, video biasanya. Atau foto pun bisa, tapi kita kan nggak lewat ini gitu kan, nggak lewat viewfinder, kita lewat layar gitu kan, lewat layar ya seperti ini. Tapi kalau saya sih kebanyakan lewat viewfinder sih, untuk mengurangi. Nah biasanya saya kalau seperti ini kan biasanya pakai layar ya, lihat di layar ya, view di layar kayak gini. Tapi kalau saya kebanyakan pakai viewfinder sih, intip gitu kayak gini. Nah, Oke, baik. Kenapa saya lebih banyak pakai viewfinder? Untuk menghemat baterai. Iya, kalau kita pakai layarnya kadang cepat boros gitu kan. Itu Oke. untuk foto ya. Kalau untuk video mungkin ya harus begini. Mungkin bisa ditambahkan Mang Yayan posisi siku sama kaki Mang Yayan. Posisi apa, maaf? Kaki ya. Kaki. Posisi tangan sebagai tumpuan, kaki kiri Tangan. atau kaki kanan sebagai tumpuan. Buat teman-teman yang posisi berdirinya seperti teorinya, apa? Berdirinya ya. Kuda-kudanya ya. Posisi Oke. siku Mang Yayan. Oke, baik. Ya, posisi berdiri. Baik. Ya. Lanjut, silakan dipraktekkan. Kalau saya sih biasanya kaki sih agak dibuka sedikit sih. Ngegang gitu ya, kalau bahasa gaulnya ngegang. Ngegang dikit gitu kan. Ngegang itu mengkangkang. Apa sih? Agak ngangkang atau apa sih Kelihatan bahasanya ya? Oh, di sini ya. Oh, gue kesini sedikit. Kevin. Oh, ditekin lagi. Nggak kelihatan. Belum maju nggak kelihatan. Nah, kelihatan nggak? Mungkin inilah bisa digambarkan lah, dibayangkan ya. Ngegang atau apa sih, membuka gitu kan, membuka. Kaki, jadi kakinya gitu. dibuka. Oke. Dibuka. Selanjutnya. Gitu kan. Nah, kemudian. Selebar apa, Mang? Selebar kadang sebahu. Oke, sebahu. Jadi karena jangan terlalu lebar. Lebar juga capek kan. Iya, pegel kan? Nanti. Lebih santainya gitu kan. Lebar bahu kita aja gitu kan, nggak terlalu over gitu kan. Gitu. Kemudian ya untuk motonya gitu kan, seperti tadi gitu kan. Kalau kita pakai viewfinder ya. Nah ini siku ini selalu saya suka rapat ke dada. Oh, justru dirapatkan ya? Dirapatkan. Oh, oke. Apalagi kamera berat. Apalagi berat. Oh, itu untuk kekuatan kita menopang kamera. Kekuatan ini. Oke, siap. Kekuatan. Nah, atau kalau yang perutnya besar malah lebih ini lagi membantu. Gitu kan. Oh, begitu. Lebih membantu. Oke, gitu kan. Siap. Nah, gini. Oke, jadi seperti itu ya, Mas Foto, cara ya. berdirinya. Ini kebiasaan saya sih, mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih ini lagi sih gitu kan. Oke. Seenaknya sih sebetulnya, seenaknya kita gitu kan. Senyamannya. Senyamannya bukan seenaknya, senyamannya kita posisi gitu. Iya. Oke, baik. Untuk video pun seperti itu sih, buka dikit aja gitu kan.
Karena video kadang-kadang kan kalau sekarang kan ada gimbal enak gitu kan. Taruh di gimbal tinggal naik gini-gini aja gitu. Tapi kalau misalkan gak ada gimbal kan kita begini gitu kan. Nah pasti ini kan cukup. Misalkan kita dari atas mau ke bawah gitu kan. Nah, itu, atau dari bawah ke atas juga kayak gini. Kalau terlalu kita kayak gini atau ada, bahkan ada juga sih karena senyamannya orang itu kan, senyamannya kita. Kadang-kadang motor juga ada kakinya di depan juga ada yang gini kan. Ada yang gini gitu kan. Kayak gini juga gitu kan. Bisa. Sebetulnya juga bagus juga sih karena kadang-kadang kalau begini kadang-kadang juga ada berasa kayaknya berasa ketarik ke depan gitu kan. Kalau misalkan maju satu atau yang kiri gitu kan misal kayak gini, makan kelihatan ya kaki saya ke depan satu nih. Nah kayak gini, ini bisa juga gitu kan. Bisa. Tapi intinya sih senyamannya kita gitu aja sih untuk Mas Oto ya. Untuk teman-teman juga semuanya, untuk Bapak Ibu. Baik, ada lagi pertanyaan atau dari Bapak Ibu pertanyaan atau saran seperti itu. Di Zoom kita ada yang raise hand. Bapak Vinsa. Oke, boleh diaktifkan kamera dan mikrofonnya Pak Vinsa. Oke, terima kasih Bu Moderator. Saya langsung tanya ke Bang Yayan yang mau izin. Yang pertama terkait hasil foto. Ketika hasil fotonya sudah tercetak, kita sebagai orang awam ini untuk penilaian sebuah foto yang baik itu seperti apa? Itu yang pertama. Indikator apa aja yang membuat peta itu nilainya jadi baik? Itu yang pertama. Yang kedua, teknik kita itu bagaimana ketika kita menangkap sebuah objek yang bergerak? Karena kan kalau kita berbicara fotonya objeknya diam kan enak, kita tinggal ngatur di angle kamera atau seperti apa yang tadi dijelaskan. Tapi ketika objek itu bergerak, tekniknya seperti apa? Itu aja sih, mohon nanti penjelasannya. Terima kasih. Oke, jadi ada 2 pertanyaan dari kita Bapak langsung Vinsa. tanya aja dulu ya. Oke, langsung biar dijawab. saya nggak lupa. Oke, Pertama siap. adalah Lanjut, silakan. Foto baik ya. Baik itu alternatif. Kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang ngelihat foto orang gitu kan. Ya bagus gitu kan. Kadang kita juga suka ada yang kurangnya di sini gitu kan. Sebenarnya agak alternatif juga sih. Apa namanya, bukan apa sih? Sudut pandang orang itu ya. Kalau menurut saya gitu kan. Tapi yang intinya foto yang baik itu di pencahayaan, mengatur pencahayaan. Seperti yang bisa ini nggak, foto apanya? Foto dasar itu materi. Oke, sebentar. Itu pertama kita harus mengenal dulu di yang ke bawah lagi. Oke. Oke lewat. Ini? Triangle. Triangle. Nah ini segitiga emas. Segitiga emas. Segitiga expose. Nah, foto yang baik itu pencahayaannya tepat, Mas Pinsa. Yang tepat itu ya di pencahayaan itu ya. Misalkan kita patokannya di ISO, misalkan ISO-nya ISO 200 misalkan. Nah pasti akan ada yang berubah tuh. Misalkan bisa aja akan berkurang gitu kan pencahayaannya di light meternya itu akan kelihatan turun gitu kan. Atau naik gitu kan. Nah kita mainkan untuk di diafragma dan shutter speed-nya. Enggak, ini gini Bang, dari kita kalau itu kan teknisnya. Kalau dari hasilnya, misalkan saya ditugaskan jadi penjurian sebuah ajang foto lah seperti itu, misalkan ini ya. Saya itu harus menilai dari segi mananya gitu. Tadi salah satunya mungkin dari pencahayaan dari gambar itu sendiri, atau yang lainnya apalagi seperti itu. Itu aja sih. Ya kalau menurut saya selain dari pencahayaan ya mungkin komposisinya itu. Ya, komposisi yang tepat gitu kan. Oke, ada lagi? Ya, pencahayaan, kemudian komposisinya, gitu kan salah satunya, terus angel, nah 3 gitu kan, pencahayaan, angel, terus komposisi, gitu. 3 itulah yang ininya. Karena kan dari komposisi ya itu, misalkan gradasi warna, terus kemudian garis-garis, gitu kan, garis-garis foto, gitu kan, ada yang berbentuk S, gitu kan, nah ininya.
Oke. Kalau menurut saya itu sih yang saya yang saya tahu saat ini untuk Mas Pinsa. Mas Pinsa, Oke, gimana Mas Pinsa? Bapak Ada ini Pinsa nggak bagaimana? apa yang saya ini Oke. nyambung nggak, Mbak? Apakah sudah paham, Ya. sudah mengerti? Kadang-kadang sih kalau di lomba-lomba itu agak ini sih ya, penelitiannya ya, apa namanya. Tapi sih intinya sih ya itulah sih pencahayaan, kemudian komposisi, warna, garis dan lainnya. Kemudian angel sudut pandang. Paling itu aja sih Mas Pinsa. Iya, iya Mang, makasih Mang. Ya dari makna foto itu juga sih ya. Mas Pinsa gimana? Iya, terima kasih Mang. Oke. Nah untuk foto bergerak ya Mas Pinsa ya. Mungkin nanti sama Mas Foto bisa ditambahkan. Objeknya bergerak. Nah untuk foto bergerak itu ada istilahnya kalau nggak salah panning ya. Panning itu mengikuti, harus kita ikuti, gitu kan? Bukan pening, panning. Panning yang sana, itu masalah speed. Nah untuk mendapatkan supaya gambar itu nggak blur atau nggak goyang, kelihatan goyang untuk benda yang bergerak. Kadang-kadang kan kita foto gitu, motor gitu kan? Kita foto aja motor gitu kan? Kita foto motornya bergerak, tapi background di belakangnya nggak bagus gitu kan, tajam gitu. Nah kita ikutin istilahnya panning. Jadi panning itu mengikuti. Kita ikuti, kemudian sampai di mana kita mau diambil benda yang bergerak itu berhentinya di mana gitu kan. Kita tahan di sini, terus ikutin misalkan pas di sini langsung jepret. Nah begitu jepret tapi kita jangan diem, tetap kita ikutin juga. Jalan, ikutin, jepret, nah terus ikutin aja gitu. Nah nanti di situ saya ada sih cuma akan ada pertanyaan jadi saya ininya nggak ada di situ. Ada contoh-contoh fotonya sebetulnya ada. Kayak gitu Mas Pinsa. Jadi kita ikutin objeknya nih terus gitu kan. Apalagi kalau nah jangan lupa ininya shutter speed nih Mas Pinsa. Shutter speednya juga jangan yang pakai di bawah 100 ya. Mesti di atas 1/1, 1/200 gitu. Karena untuk ngebekukan gerakan itu gitu kan. Tapi yang di belakangnya blur, ikut blur. Tapi kadang saya suka dapat sama-sama tajam gitu yang bergeraknya beku, terus yang di belakang udah pasti beku lah karena diam gitu kan. Tapi biasanya kalau panning itu ke objeknya yang sementara backgroundnya blur gitu kan. Tapi kalau misalkan mau sesama dapat tajam, speednya ditaikin lagi, bisa sampai 1/1000. Cuma mesti diperhatikan lagi di ISO sama bukaan diafragma. Situ, Mas Pinsa. Gitu. Oke, mantap Mang. Terima kasih Mang ya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Woto mau nambahin yang masalah foto baik, foto yang baik itu bagaimana? Silakan, Bang Woto. Cukup kayaknya. Cukup. Oke, cukup. Terima Apa kasih. yang disampaikan Mang Yayang tadi ya. Baik. Yang pasti baik. gambarnya kita kalau fokus ke objek, garisnya tegas, itu terutama selain pencahayaan juga. Itu sih kalau kita Oke. untuk Siap. nilai misalnya. Baik, Siap. terima kasih Bang Woto atas sarannya. Kita kembali lagi ke Zoom kita, ke layar Zoom kita. Di sini ada 2 peserta yang raise hand. Jadi yang pertama dari Ibu Divina dulu, Ibu Divina Aufa Widiana. Monggo disilahkan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan aktifkan, mohon diaktifkan kamera dan mikrofonnya. Ibu udah kedengaran belum suaranya? Ya, terdengar jelas. Ibu. Oke, Ibu. Diri terlebih dahulu. Sebelumnya nama saya Divina Aufa Widiana. Saya mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung, program studi perencanaan wilayah dan kota. Oke, baik. Bu, saya ingin bertanya, tapi maaf kalau misalkan pertanyaannya itu
keluar dari topik yang dibicarakan. Jadi gini ya Bu, sebagai mahasiswa itu kan punya peran sebagai agent of change ya Bu. Nah, di sini tadi kita kalau salah nangkep ya Bu, kita belajar tentang fotografi gimana secara kita punya apa ya, memotret dengan baik, dan juga kalau nggak salah tadi ada cara kita buat artikel atau caption gitu Bu. Nah, yang mau saya tanya itu di situ ada nggak sih Bu sarana atau tempat untuk kita sebagai mahasiswa memperdalam ilmu atau soft skill fotografi atau penulisan artikel, karena menurut saya fotografi dan penulisan artikel itu kan secara gak langsung itu merupakan komunikasi ya Bu. Terlepas dari kita belajar sendiri, ada nggak Bu tempatnya kita belajar Kota Pangkal Pinang dan gimana gitu Bu kita bisa menyalurkan soft skill kita? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih dari Mbak Divina, oke. Jadi Mbak Divina ini salah satu mahasiswa dari UBB, Ya. jurusan PWK ya, betul begitu Mbak? Oke, jadi Ibu, bagaimana? betul. Monggo, Pak Yayan mau menjawab atau bagaimana? Jadi pertanyaan dari Mbak Divina ini, ada tidak wadah untuk para mahasiswa belajar mengasah soft skill-nya? Adakah semacam mungkin dari BPPW Bubble mengadakan pelatihan atau mengadakan semacam seminar kepada mahasiswa-mahasiswa ini? Seperti itu. Boleh dijawab. Ya, makasih Mbak Devina ya. Devina ya dari UBB ya. Terima kasih telah bergabung. Ya, sampai sekarang ini memang untuk komunitas lah ya, atau untuk tempat ini memang apalagi di bidang foto jurnalistik ketiganya, saya juga belum nemu gitu kan. Sementara kami di balai ini juga belum, insya Allah mungkin dari dia mungkin insya Allah akan diadakan juga gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk di Pangkal Pinang lah khususnya mungkin saya juga belum ini ya, belum nemu di mana gitu ya, ada gitu kan. Iya. Karena selama ini kami ini selalu diundang ke pusat Mbak Divina. Misalkan ada kegiatan apa nih, pelatihan jurnalistik nih, ini juga udah tahun keberapa ya, saya ikut tuh dari 2012. Dari 2012 sampai sekarang, terakhir kemarin di Bandung. Iya. Ya kan, ada dari apa, mengenai fotografi dan pembuatan berita gitu Mbak Divina. Mungkin nanti insya Allah mungkin dari balai bisa difasilitasi Mbak Devina. Demikian. Oke. Iya, Jadi terima kasih Kak, Bu. ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk saran dari Mbak Divina. Jadi ini menjadi sebuah masukan. Ada ini enggak, apa sih kayak ada feedback gitu. Jadi ini menjadi masukan untuk kita di BPPW Bubble ini. Jadi dari BPPW Bubble ini kami di sini sudah mulai menyusun rencana atau program kegiatan untuk sharing ilmu kepada para mahasiswa. Nah, insya Allah nanti materi fotografi ini akan kita masukkan ke agenda kita. Nanti bagaimana konsepnya, seperti apa sedang kami susun di BPPW Bubble ini. Jadi ada kabar baiknya lagi dari kami untuk para mahasiswa. Tidak hanya di dunia fotografi saja akan kami bagikan ilmunya. Ya, jadi kami dari BPPW Bubble tidak hanya berbagi tentang materi fotografi saja, namun ada juga dari segi keteknik sipilan, segi arsitek, PWK, penggunaan GIS, seperti itu. Akan banyak sekali materi-materinya dan untuk saat ini sedang kami susun program kegiatannya. Nanti apabila kegiatan ini akan terlaksana, akan segera kami infokan kepada para mahasiswa. Terima kasih Mbak Divina. Ya, oke, terima kasih Ibu, Bapak. Siap, sama-sama. Kembali lagi ke Bapak Ibu peserta yang lain. Tadi saya lihat tadi kayaknya ada satu lagi Mbak. Iya, Pak Yusuf. Pak Yusuf, ya. tadi ada raise hand. Siap. Monggo Pak Yusuf, silakan untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Baik, karena sambil di jalan, mohon izin
Mang Yayan. Oh, Pak Unus. Eh, Siap, iya. siap. Kalau di kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat di IBM itu kan ada permintaan foto 0, 50, 100 gitu ya. Ada foto prosesnya juga. Oh iya. Nah, mungkin bagaimana sih triknya supaya foto yang diambil itu bisa di sudut yang sama, terus juga tampilannya menarik gitu ya. Kadang pengambilan foto 0 itu kan kadang kegiatan belum pembersihan lokasi, sehingga mungkin agak kesulitan juga begitu selesai. Kadang sisi yang menarik ternyata bukan sisi 0 yang kita ambil gitu ya. Kadang di sisi yang lain misalnya gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kegiatan pekerjaan atau foto proses itu kan kadang tukang itu kan pekerjaannya berbagi berbagi pekerjaan gitu ya, tidak menumpuk dalam satu tempat. Nah, apakah pengambilan foto proses itu perlu kita kondisikan supaya misalnya seluruh tukang pekerjanya itu mengerjakan di satu titik sehingga kelihatan pengerjaannya kelihatan banyak, atau biar alami gitu ya. Nah, mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, ini terkait dengan pertemuan-pertemuan masyarakat gitu ya. Pertemuan masyarakat ini kan kadang tempat ruangannya itu kan satu sisi terbatas dari sisi kapasitas ruangan, kadang pesertanya jumlahnya banyak. Nah, kadang kita yang mengambil dokumentasi itu kadang dari satu sudut itu kadang tidak mengena ke seluruh peserta. Nah, mungkin trik-triknya seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih, Bang Yayan. Siap, Pak Yusuf, terima kasih telah bergabung juga. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Jadi setelah kami rangkum tadi ada 3 pertanyaan nih Pak Yayan. Jadi pertanyaan pertama tentang foto progres, supaya yang betul, yang baik itu seperti apa? Karena terkadang tadi seperti yang Pak Yusuf sampaikan, ada perubahan titik-titik yang menarik untuk difoto. Ataukah jadi foto progres ini tujuannya untuk apa, dan apakah boleh berpindah-pindah atau hanya di satu titik? Jadi 0, 50, 100 seperti itu. Di titik itu saja. Atau boleh nih foto 0-nya di depan, foto 50-nya di tengah, foto finishnya di belakang, seperti itu, apakah boleh? Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, untuk foto pekerja yang sedang melakukan aktivitas, itu kan terkadang pekerja ini tidak berada di satu tempat. Misalnya dalam perakitan suatu atau pekerjaan seluf lah, pekerja itu ada yang sedang instalasi pembesian namanya, ada yang sedang memasang backcasting, ada yang sedang mengaduk semennya. Nah, itu apakah harus di satu titik? Mereka terfokus pada satu layar kamera, atau kita ambil fotonya, misal ini pekerja sedang memasang instalasi backcasting, kita foto jebret, ataukah pembesian lagi ngerakit besi. Jadi spot pekerjaannya itu ada 3, atau kita kumpulkan satu tempat, mereka bekerja secara bersama-sama lalu kita foto. Itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang ketiga, trik foto jika ini kita harus mendokumentasikan kegiatan yang sifatnya sedang musyawarah dengan masyarakat, dengan kita mengumpulkan masyarakat pada suatu tempat yang sempit. Jadi bagaimana caranya supaya para peserta yang hadir di ruang yang tidak luas tadi itu dapat semua di dalam satu frame kameranya, seperti itu. Monggo silakan Pak Yayan untuk menjawab. Baik Pak Yusuf, yang pertama ya masalah foto progres ya sebetulnya Pak Yusuf ya. Progres kegiatan itu kan dari 0 sampai 100%. Sebetulnya supaya jangan nanti untuk di kelanjutannya nggak dapat foto, kadang-kadang saya di foto 0 itu diambil lebih dari 4 sudut. Kadang-kadang dari depan, kiri kanan, atau kiri sebelah kirinya lah gitu kan, atau dari samping kiri, samping kanan, kemudian di belakang juga. Tergantung ini juga sih Pak Yusuf,
lahan yang kita mau foto itu ya. Kalau misalkan lahannya itu kita bebas untuk mengambil foto, maksudnya tidak ada halangan-halangan lain gitu kan. Kita pokoknya intinya kita ambil dulu di titik nol itu ada berapa yang bisa kita ambil gitu kan, di sudut mana aja yang bisa kita ambil. Nah nanti baru biasanya seperti pengalaman saya ngambil foto kegiatan Sandes, memang dia kan bangunan kan mepet ke rumah gitu kan. Ya kita ambil aja di beberapa sudut dulu untuk 0%-nya gitu Pak Yusuf. Baru nanti untuk 25%-nya sampai 100%-nya baru ketemu itu Pak Yusuf. Karena oh ternyata view-nya atau angle-nya kayaknya atau ininya kurang menarik gitu kan. Nah baru kita ketemu di situ Pak Yusuf. Nanti misalkan oh ternyata yang dari 0% di sini kan nggak dapet nih. Oh dapatnya yang di sini nih yang 20%-nya nih. Gitu kan agak bagus gitu kan angle atau sudut pandang itu segala macamnya bagus nih. Nah udah kita teruskan lagi di situ karena dan 0% pun sudah dapat gitu kan Pak Yusuf ya. Dari pokoknya utamakan dulu ada di 0% itu jangan satu titik aja. Jadi di beberapa titik kita ambil. Itu Pak Yusuf. Nanti misalkan oh ternyata dapatnya ya di bagian belakang tapi agak miring. Tetap kita usahakan ambil di sudut agak miring ya Pak Yusuf ya supaya dapat perspektifnya, sudut pandangnya gitu kan biar jelas gitu kan. Perspektifnya biar dapat gitu Pak Yusuf. Misalkan gitu aja. Misalkan dapatnya oh bagus gitu kan. Ini di 25% sama ini kok kayaknya bagus dari belakang nih. Dapat lah gitu view-nya gitu kan. Yang kita ini ya udah nggak apa-apa dari belakang, yang penting detailnya tetap kelihatan Pak Yusuf. Seperti itu. Kemudian yang kedua Pak Yusuf nanyakan tentang pekerja ya. Memang agak ini juga sih, emang apalagi kalau kegiatan itu sempit kegiatan kayak kemarin itu saya moto kegiatan sana memang sempit itu Pak Yusuf. Kadang saya mau moto ini, waduh nggak dapet nih gitu kan, gimana nih? Mau ngambil sekaligus orang bekerja di situ gitu kan, atau mau satu-satu dulu per item. Tapi kalau misalkan untuk laporan ya kita ambil satu persatu sih Pak Yusuf. Misalkan ini pekerja bagian pembesian, ada pekerjaan bagian kolom gitu kan, karena kita nggak bisa ngambil ini gitu kan. Kadang lensanya lebar pun kadang nggak dapat Pak Yusuf kadang gitu kan, ya terpaksa lah satu per item pekerjaan aja gitu kan. Kalau memang dapat untuk diambil keseluruhan ya bagus aja keseluruhan. Jadi kompleks kegiatannya Pak Yusuf di situ kan, ada yang bikin pembesian, balok, kemudian mungkin di situ ada yang lagi melestar dan segala macam, seperti sih Pak Yusuf. Tinggal ya kembali ke ini sih, angle atau posisi pengambilan foto itu, kemudian lokasinya. Kalau memang lokasinya luas, bisa Pak Yusuf kita ambil sekaligus gitu kan. Atau misalkan dia jauh terpisah, misalkan bangunannya di sini gitu kan, kemudian dia bikin merakit besinya di tempat lain gitu kan. Nah itu memang agak susah juga sih, memang nggak apa-apa ambil per poin aja, karena kadang-kadang kan cuma kok apalagi untuk laporan gitu kan. Untuk laporan nggak apa-apa per poin gitu kan. Tapi untuk mengambil utuh memang susah gitu kan, karena beda lokasi gitu kan. Ya gitu sih Pak Yusuf, kalau misalkan memang nggak bisa ngambil keseluruhan ya per poin aja sih nggak apa-apa. Per item pekerjaan maksud saya gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Kemudian untuk foto dokumentasi kegiatan formal ya. Kegiatan misalkan sosialisasi dengan masyarakat seperti yang saya pernah dengan Pak Yusuf gitu kan, kegiatan itu. Kalau banyak masih enak Pak Yusuf, biarpun tempatnya sempit Pak Yusuf gitu kan, oh kelihatan padat ramai gitu kan. Yang pentingnya lagi rapat itu cuma dihadiri 5 orang, nanti Pak Yusuf yang agak ini gitu kan, gimana nih gitu kan supaya suasananya ramai gitu, dan undangan itu memang datang semua gitu kan. Itu yang agak susah. Tapi kalau misalkan ramai ya nggak apa-apa sih, Yusuf nggak usah masuk frame semua gitu. Yang penting kelihatan ramai dan penuh dan benar-benar undangan itu dihadiri semua gitu kan. Nggak terlalu ini, misalkan mau dari samping atau dari depan gitu kan, misalkan dari belakang rapat mejanya gitu, atau dari belakang pesertanya gitu. Tapi kalau mau lebih ininya sih dari belakang
peserta tuh bisa lebih dapat lagi sih Pak. Kemudian angelnya kita agak naik aja Pak. Itu kan kita berdiri kan, mereka kan Pak duduk nih. Kita agak nunduk dikit jadi dapat gitu. Jangan sejajar gini. Kalau orang sejajar gini, kepala orang kan rata semua Pak Yusuf ya. Kelihatan sama yang ininya pembawa acara tadi sana yang ininya. Tapi kalau kita agak tinggi sedikit akan kelihatan lebih banyak itu Pak Yusuf angelnya gitu kan. Tapi kalau misalkan ruangannya sempit, banyak yang diundangnya hadir semua, kalau saya sih nggak terlalu ini sih Pak Yusuf, tinggal kita sudut mana nih biar dapat semua gitu kan. Yang pening kadang-kadang sedikit Pak Yusuf yang datang 5 orang misalkan, itu yang kadang-kadang ini. Sering saya alamin juga gitu. Nah untuk mengatasinya sih gini, saya suka moto dari bahu para undangan atau peserta yang hadir. Kita ambil misalkan ada 5 orang seperti ini, misalkan kayak saya sama Oki gitu kan. Nah kita ambil dari bahu sini saya nih, atau di tengah-tengah gitu kan. Sementara di depan ada orang. Nah itu dia akan kelihatan, ramai juga gitu kan. Atau dari kalau misalkan dari sisi, ambil sini. Ambil sisi ini kita, jadi sebagai framing juga Pak Yusuf gitu kan, jangan kosong juga gitu kan. Dari sini kemudian kita ambil ke sana, kita arahkan misalkan pesertanya di sana semua, jadi dapat kelihatan ramai gitu. Seperti sih Pak Yusuf pengalaman saya. Oke, Baik, baik. terima kasih Bang Yayan. Sama-sama Pak Yusuf. Sudah jelas ataukah masih ada lagi Pak Yusuf yang ingin disampaikan? Cukup Bu Ki. Baik, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, peserta Coffee Morning kita pada hari ini, berhubung waktu sudah pukul 11.45 menit, sebentar lagi akan menuju pukul 12, maka kami dengan berakhirnya diskusi tadi, kita menuju ke sesi penutup. Bapak Ibu peserta Coffee Morning, dengan berakhir sesi diskusi kita tadi, kita cukupkan acara kita pada hari ini. Saya Oki Wahyuni Larasati selaku host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti acara Coffee Morning kita pada hari ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Baik, mohon undur diri Bapak Ibu, saya tutup. Bunga mawar warnanya merah, wanginya harum, sedang merekah. Surya bersinar sangatlah cerah, semoga kita mendapat berkah. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang belum bergabung atau yang sudah bergabung bersama kami di acara Coffee Morning ini bisa membagikan kegiatan ini pada akun sosial medianya. Jadi Bapak Ibu bisa menonton tayangan ulangnya di akun YouTube kami BPPW Bubble. Jadi Bapak Ibu nama akun kami BPPW Bubble, nanti akan kami upload juga hasil record Zoom kita pada hari ini di YouTube BPPW Bubble. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya untuk kita berbagi informasi dan berbagi pengetahuan pada acara Coffee Morning hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan atas segala waktu yang telah diberikan untuk kami. Kami mohon undur diri dan mohon untuk end Zoom Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, nanti jangan lupa untuk menyaksikan video-video yang tayang di YouTube mengenai pembangunan infrastruktur dari Balai BPPW Babel. Mungkin bisa untuk referensi ya. Hai sahabat PUPR, sekarang saya sedang berada di Desa Kulur Ilir. Benar. Ini adalah sarana olahraga Ganesha, tempat UKM dan menyimpan alat-alat olahraga untuk